Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Kaifa haluk? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bi khair, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudahkah kalian sholat tadi subuh? Jangan lupa juga sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Wajib dijalankan sholat 5 waktu serta tepat waktu. Sekarang yaitu pertama yang akan kita bahas adalah materi 3.1, memahami makna Quran surah Al-Falaq dan Quran surah Al-Fil. Nah, sebelumnya yaitu yang pertama akan kita bahas adalah membaca Al-Quran surah Al-Falaq dan membaca surah Al-Quran surah Al-Fil. Sebelum kita bersama-sama membaca Al-Quran, kalian harus tahu dulu Al-Quran itu apa sih artinya? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yaitu yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya merupakan ibadah. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah pernah membaca bahkan menghafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran, termasuk surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Tapi apakah bacaan kalian sudah betul? Sudah tartil? Apa itu tartil? Tartil itu artinya membaca Al-Quran dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, membacanya dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Kemudian, apakah kalian sudah membaca dengan betul? Makanya hari ini Ibu akan contohkan bacaan surah Al-Falaq dan surah Al-Fil dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Karena apa? Ketika kalian ada yang salah membaca, panjang dipendekin, pendek dipanjangin, atau bahkan ketika hurufnya itu tertukar antara a dengan a, sa dengan sya, itu fatal, nanti bisa merubah arti. Nanti kalian bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Maka dari itu, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian bacaan surah Al-Falaq dan Al-Fil dengan benar, diikuti, diulang-ulang di rumah ya bacaannya. Baiklah, sebelum kita mulai bacaannya, jangan lupa yaitu diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Dibuka buku paketnya halaman 3. Kita akan terlebih dahulu membaca surah Al-Falaq bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min
syarri hasidin idza hasad. Nah, nanti dibaca diulang-ulang ya di rumah, yaitu surah Al-Falaq. Kita lanjut. Surah Al-Fil. Dibuka halaman 9. Kita baca dengan tartil, dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Jangan sampai ada huruf yang tertukar, apalagi panjang pendeknya juga harus benar. Dimulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan surah Al-Falaq dan surah Al-Fil dengan tartil, dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah tajwid dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kalian dengarkan baik-baik, dibuka bukunya surah Al-Falaq terlebih dahulu, halaman 3. Kemudian nanti ketika ibu menyebutkan, kalian menggarisbawahi, langsung tulis di bawahnya apakah namanya itu, hukum tajwidnya. Kemudian jangan lupa pengucapan makhrajul hurufnya juga harus benar. Perhatikan baik-baik video ini ya. Nah, kita mulai, yaitu halaman 3 surah Al-Falaq. Kita akan membahas tajwidnya satu persatu, yaitu dari ta'awudz terlebih dahulu ya. Kalian tulis ta'awudz di atas basmalah, nanti ditulis, kemudian ibu sebutkan tajwidnya satu persatu. Dimulai dari bacaan ta'awudz. Dinamakan mad tabi'i atau disebut juga mad asli. Panjangnya 2 harokat, jangan lebih dari 2 harokat ya, yaitu apabila huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian apabila huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Dan yang terakhir, apabila huruf hijaiyah yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, itu dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Kita lanjut. Zu ya, pengucapannya za itu digigit, zu. Jangan zu, apalagi ju, uju, tidak, salah ya itu ya. Yang benar adalah a'udzu, zu. Billah. Nah, di situ ada huruf ba, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Apabila bertemu dengan lafaz Allah, itu dinamakan tarqiq atau tipis, dibacanya tipis. Billah, bukan billah, tapi billah, tipis.
La sama seperti tadi, yaitu mad tabi'i. Minash shin besar ya, jangan minas, tapi shin besar, minash. Nah, itu di garis bawahi ada alif lam, tapi lamnya tidak terdengar bacaannya, langsung dimasukkan ke dalam huruf shin yang bertasydid, dinamakan alif lam syamsiyah. Syai. Nah, itu dibacanya lembut, dinamakan mad lin. Po sama ya, 2 harokat panjangnya, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Nir. Nah, itu juga sama tadi, nash, nir, langsung alif lamnya tidak terdengar, langsung dimasukkan ke dalam huruf ro yang bertasydid, dinamakan alif lam syamsiyah. Rojim, ujungnya panjang, 4 sampai 6 harokat. Rojimi jadi rojim. Mimnya tadinya kasroh menjadi sukun, dinamakan mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, arid artinya kedatangan, lis sukun, sukun baru, kedatangan sukun baru. Rojimi jadi rojim, panjang ya. Lanjut ke lafaz basmalah. Bismillah, sama seperti tadi, billah. Nah, ini juga millah, itu dibacanya tartib, tipis, tidak millah tapi millah. La-nya juga sama, mad tabi'i atau mad asli. Hirrah, itu juga ada alif lam tapi tidak terbaca, lamnya langsung dimasukkan ke dalam huruf ra yang bertasydid, dinamakan alif lam syamsiyah. Roh, haknya hak kecil ya, jangan roh tapi roh, hak kecil, roh. Ma 2 harokat, mad tabi'i atau mad asli. Nir, alif lamnya tidak terbaca, dinamakan alif lam syamsiyah. Rahim, ujungnya sama seperti tadi, yaitu mad arid lis sukun, panjang karena kedatangan sukun baru, 4 sampai 6 harokat. Dilanjut ayat 1 surah Al-Falaq. Jangan lupa digaris bawahi dan dikasih tanda namanya satu persatu yang ibu bahas. Qul a'u 2 harokat, mad tabi'i. Dzubi rabbil. Nah, itu ada alif lam depannya huruf fa. Makanya lamnya terdengar karena fa itu termasuk ke dalam huruf qamariyah, dinamakan alif lam qamariyah. Falaq, ujungnya dinamakan qalqalah kubra. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf qalqalah, yaitu apabila huruf ba, jim, dal, to, qaf itu berharokat sukun. Nah, kenapa disebut kubro atau artinya besar? Itu karena berada di ujung atau di akhir kalimat atau akhir ayat ya. Makanya disebut qalqalah kubro. Qalqalah artinya memantul, kubro artinya besar. Ditahan, nun sukun bertemu dengan huruf shin, dinamakan ikhfa atau ikhfa hakiki. Sya, shin besar ya, jangan misa, tapi sya. Nah, sudah huruf sya itu ada huruf ro yang bertasydid. Tahan, syarri, jangan bacanya syari, jangan seperti itu, tapi syarri ya, ditahan. Syarri ma, jangan syarril ma, di situ tidak ada alif lam, tidak ada lamnya. Atau syarrin ma, di situ kasroh, bukannya kasroh tain,
Jadi syarri ma dua harokat dinamakan mad tabi'i. Khalaqa ujungnya tadinya khalaqa karena diberhentikan jadi khalaqa mantul qalqalah kubra. Lanjut ke ayat ketiga. Wa min syarri, sama seperti tadi, nun sukun bertemu dengan huruf shin dinamakan ikhfa atau ikhfa hakiki. Syarri gha, tidak ada yang bacanya salah lagi ya, jangan syarril go, enggak ada lamnya. Ada juga yang baca syarrin go, enggak ada itu kasroh tainnya, tapi di situ adanya kasroh, dibacanya syarri go ya. Go dua harokat dinamakan mad tabi'i. Siqin nah di situ baru ada kasroh tain bertemu dengan huruf hamzah. Bu, itu kan di situ kan alif bukannya hamzah. Ingat bahwasannya alif itu tidak berharokat. Apabila dia berharokat ada a, i, u atau an, in, un, walaupun tulisannya seperti alif, itu dinamakan huruf hamzah. Tin, i itu dibacanya jelas, disebut izhar atau izhar halqi. Idza dua harokat dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Waqab ujungnya mantul dinamakan qalqalah kubra. Lanjut ke ayat 4. Wa min syarri, sama seperti tadi, yaitu ikhfa atau ikhfa hakiki. Syarrin, nah di situ ada alif lam, tapi alif lamnya dilewat, tidak dibaca ya, langsung dimasukkan ke dalam huruf nun yang bertasydid, dinamakan alif lam syamsiyah. Nafata, sama ya, fata dua harokat, sama-sama dua harokat dinamakan mad tabi'i. Tifil'u, nah itu ada alif lam, lamnya terdengar, di depannya ada huruf ain, ain itu termasuk ke dalam huruf qamariyah, dinamakan alif lam qamariyah. Uqad ujungnya qalqalah kubra, sama seperti tadi. Wa min, ayat terakhir, ayat kelima. Wa min syarri, itu juga sama seperti tadi, nun sukun bertemu dengan huruf shin dinamakan ikhfa atau ikhfa hakiki. Syarri ha, nah jangan diulangi lagi, bukan syarril ha, bukan syarrin ha, tapi syarri ha ya. Ha-nya dua harokat, dibacanya mad tabi'i. Sidin i, sama seperti tadi, dibacanya jelas, dinamakan izhar atau izhar halqi, yaitu kasrah tain bertemu dengan huruf hamzah. Idza, da itu dua harokat, sama seperti tadi, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Hasad ujungnya sama, qalqalah kubra. Mari kita lanjut halaman 9, yaitu surah Al-Fil. Kita akan kembali membahas tajwidnya satu persatu agar tidak ada lagi di antara kalian yang membacanya baik makhraj maupun tajwidnya yang salah. Karena apa? Ibu sudah bilang sebelumnya, yaitu apabila kalian bacaannya salah itu bisa merubah arti ya. Nanti yang ada bukannya pahala ganjaran yang baik yang kita dapatkan, tapi ganjaran yang tidak baik, yaitu dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kalian harus perhatikan dengan benar ya. Membaca Al-Quran itu wajib
membaca dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kita mulai dari ayat ke-1 surah Al-Fil. Alam ta, mim sukun bertemu dengan huruf ta dinamakan izhar syafawi. Jangan lupa digarisbawahi, ditulis di bawahnya. Alam ta ya, dibacanya jelas, tidak ditahan. Alam ta tidak, tapi alam ta langsung ya. Tarokai. Nah, sama seperti tadi syai'id lafaz ta'awuz, yaitu namanya madlin. Kaifa, lembut bacanya. Fa'ala rabbuka bi'as so ya, huruf so di situ, bukan bi'ash, bukan bi'as, bukan bi'ah, tapi bi'as so ya. Ha itu 2 harokat maqabi'i. Bil fi itu ada alif lam, lamnya terdengar karena di depannya ada huruf fa. Fa itu termasuk huruf qamariyah, juga dinamakan alif lam qamariyah. Fil, ujungnya panjang seperti lafaz ta'awuz dan basmalah ujungnya, yaitu namanya mad arid lis sukun. Ayat kedua, alam ya, mim sukun bertemu dengan huruf ya, sama seperti tadi di ayat ke-1. Alam ta, yaitu izhar syafawi, dibacanya jelas, masuk ke dalam hukum mim sukun atau mim mati. Yaj, ada huruf jim berharokat sukun, berada di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir kalimat, dinamakan qalqalah sughra ya. Yaj'al kaidahum, bu itu ada lam, tapi namanya bukan alif lam qamariyah. Kenapa? Karena di situ tidak ada alifnya, cuma ada huruf lamnya aja, dan di situ berarti tidak ada ya hukum tajwidnya. Kai sama ya seperti tadi syai. Kaifa, kaida, huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun dinamakan madlin. Dahum fi, mim sukun bertemu dengan huruf fa dinamakan izhar syafawi. Fi dinamakan mad tabi'i. Tadlil itu huruf do ya, bukan huruf dal. Jadi jangan ada lagi yang bacanya diqalqalahin, ditahan. Tadlil, ujungnya sama, yaitu mad arid lis sukun. Wa arsala alai, lai namanya madlin. Him to, mim sukun bertemu dengan huruf to, izhar syafawi, dibacanya jelas, tidak ditahan. Toy, toy sama ya, madlin. Ron'a, fathah tain bertemu dengan huruf hamzah, jelas dibacanya, namanya izhar atau izhar halqi. Kalau tadi izhar syafawi itu masuk ke dalam hukum mim sukun atau mim mati. Kalau ini izhar halqi itu masuk ke dalam hukum nun sukun, bukan mim sukun ya, nun sukun dan tanwin, dinamakan izhar halqi. Sama seperti tadi di ayat ke-3 dan ke-5 surah Al-Falaq, itu namanya izhar halqi, masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin. Aba, 2 harokat dinamakan mad tabi'i. Bil, ujungnya panjang, 4 sampai 6 harokat dinamakan mad arid lis sukun. Tarmi, mi, 2 harokat ya, mad tabi'i. Hindi, mim sukun bertemu dengan huruf ba, ditahan 3 harokat, dinamakan ikhfa syafawi.
termasuk ke dalam hukum mim sukun. Kalau tadi ikhfa hakiki masuk ke dalam huruf hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang hukum mim sukun, himbi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba dinamakan ikhfa syafawi. Bihija ja, 2 harokat dinamakan mad tabi'i. Rotim kasrah tain bertemu dengan huruf mim, langsung dimasukkan ke dalam hurufnya, huruf mim di depannya, yaitu dinamakan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Tim 3 harokat ditahan, dengung masuk ke hidung, maksudnya dengung itu. Jadi apabila kalian dengungnya sudah betul, maka ketika kalian baca rotin, ditutup hidungnya, berhenti suaranya, nggak bakalan keluar lagi huruf mimnya. Tapi kalau dengungnya belum betul, misalnya ditekap hidungnya, rotin masih ada, berarti itu dengungnya belum betul ya. Berarti harus benar membacanya. Rotin tahan, nun sukun bertemu dengan huruf sin, yaitu dinamakan ikhfa hakiki, termasuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Sijil, ujungnya panjang 4 sampai 6 harokat. Mad arid lis sukun. Terakhir ayat ke-5. Faja'alahum ka, mim sukun bertemu dengan huruf kaf, dinamakan izhar syafawi. Ka'asfin, ditahan ya, langsung dimasukkan ke dalam huruf mimnya, sama seperti tadi rotim. Nah, ayat ke-5 ka'asfin 3 harokat, dinamakan idgham bi gunnah. Ma'kul, ujungnya panjang, mad arid lis sukun. Terakhir kalian tambahkan, yaitu bacaan tasdik. Shadaqallahul azim, dibahas tajwidnya juga. Shadaqallah, ada huruf qaf, huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan lafaz Allah, maka dibacanya tebal, disebut tafkhim. Kebalikannya tadi di lafaz ta'awuz dan basmalah itu dibacanya tarkik tipis, milla billah. Sedangkan lafaz tasdiq shadaqallah dibacanya tebal atau tafkhim. Shadaqallah, bukan shadaqallah, tapi shadaqallah, tebal, tafkhim. Allah panjang 2 harokat, mad tabi'i. Hul'a, ada alif lam ya, itu dinamakan alif lam qamariyah karena lamnya terdengar ya. Di depannya ada huruf ain, ain termasuk ke dalam huruf qamariyah. Azim, za ya, bukan ajim, bukannya azim, tapi azim, za, bukan azim, bukan. Bedakan ya huruf za, huruf za, huruf ja dengan huruf za. Azim, ujungnya panjang, disebut mad arid disukun. Alhamdulillah, selesai pelajaran hari ini, yaitu kita membahas tentang tajwidnya satu persatu di dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kalian baca-baca lagi di rumah ya, belajar tajwidnya, karena diulangi lagi nih bahwasannya membaca Al-Quran itu wajib memakai makhraj dan tajwid yang benar ya. Insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan membahas arti per ayat maupun arti per kata atau per kalimat
di dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Sebelum Ibu tutup, Ibu kembali mengingatkan bahwasannya kalian wajib sholat 5 waktu dan tepat waktu. Jangan dientar-entar, jangan disuruh-suruh dulu sama orang tua, tapi langsung ketika kalian mendengar azan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, langsung kalian mengambil wudhu. Kemudian kalian laksanakan sholat dengan benar, dengan perlahan juga, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu, terburu-buru itu adalah perbuatan syaitan, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.